Hidup pas-pasan, tekad tak terbatas. Setiap pagi sebelum matahari terbit, suara motor tua milik Raga sudah terdengar di gang sempit itu. Knalpotnya berasap, digas berkali-kali sebelum akhirnya mau menyala. Rumah kecil berdinding papan tempat ia tinggal bersama ibunya, tampak sederhana, bahkan terlalu sederhana. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya hanya bekerja sebagai penjahit rumahan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sejak lulus SD, Raga tidak punya pilihan selain bekerja. Ia menjadi kurir paket di sebuah toko kecil. Gajinya harian, tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras dan membayar listrik. Setiap hari, Raga berkeliling kota dengan motor tuanya, mengantarkan paket dari rumah ke rumah, dari kios ke kantor. Panas terik, sudah biasa. Hujan deras, tinggal pakai jas hujan robek yang sudah ditempel lakban. Yang penting, paket sampai dan pelanggan tersenyum. Pekerjaan itu tidak membuat semua orang menghargainya. Beberapa pelanggan memandang rendah. Ada yang menyindir. Sekolah cuma SD, pantas jadi kurir. Setiap kali mendengar kata-kata itu, dada Raga terasa panas. Tapi ia hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan membalas dengan marah. Ia akan membalas dengan hasil. Meski hidupnya pas-pasan, satu hal yang tidak pernah hilang dari diri Raga adalah tekad. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Setiap malam setelah pulang bekerja, ketika sebagian orang istirahat, ia duduk di teras rumah dengan secangkir kopi murah, memikirkan masa depan. Ia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya modal besar, tapi ia punya semangat dan kemauan belajar. Ia mulai memperhatikan satu hal, kebutuhan pelanggan. Ada pelanggan yang minta diantar cepat, ada yang minta dibungkus lebih aman, ada yang minta diambilkan barang lain sekalian. Dan di setiap permintaan itu, Raga melihat peluang. Suatu sore, ia mengantar barang ke sebuah rumah besar. Seorang ibu-ibu terlihat ribut karena tidak ada yang bisa membelikan kebutuhan dapur. Raga menawarkan diri. "Bu, kalau ibu mau, saya bisa belikan sekalian." Si ibu terkejut, tapi tersenyum lega. Sejak hari itu, ia bukan hanya kurir paket. Ia juga membantu belanja. Lama-kelamaan, semakin banyak pelanggan yang memintanya untuk melakukan hal serupa. Ada yang minta diambilkan barang di supermarket, ada yang minta diantar makanan. Bahkan ada juga yang menyuruhnya mengantarkan dokumen penting. Raga tidak pernah bilang tidak. Baginya, pelayanan adalah kunci. Selama bertahun-tahun bekerja di jalanan, ia menghafal rute tercepat, toko mana yang harganya murah, jam macet di mana, hingga lokasi-lokasi yang paling sering dipesan pelanggan. Ia memperbaiki motor sendiri, mengirit uang, dan tidak boros. Setiap rupiah ia simpan, meski banyak orang tidak percaya kalau seorang kurir bisa menabung. Namun hidupnya tetap sederhana. Serenjang gaji harian itu ia sisihkan sedikit demi sedikit. Mungkin bagi orang lain jumlahnya kecil, tapi bagi Raga itu modal mimpi. Teman-teman sebaya, sebagian sudah bekerja di pabrik, ada pula yang menganggur. Ketika mereka berkumpul di warung kopi, terkadang mereka menertawakannya. "Kerja cuma antar paket, kapan mau sukses?" Raga hanya tersenyum sambil menyeruput kopi hitamnya. Baginya, tidak penting apa pekerjaan seseorang, yang penting bagaimana ia menjalaninya. Suatu malam, ibunya sakit. Uang simpanan mereka hampir habis untuk biaya berobat. Di hadapan ibunya, Raga merasa gagal. Ia hanya lulusan SD, pendapatannya tidak besar, dan ada saat ia ingin menyerah. Tapi keesokan paginya, saat matahari terbit, ia kembali memutari kota. Ia menyadari sesuatu. Ia tidak boleh berhenti. Ia bekerja bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk ibunya, untuk masa depan yang lebih baik. Dalam kesederhanaan hidupnya, Raga memupuk tekad yang tak terbatas. Ia mulai mencatat semua permintaan pelanggan dalam buku kecil, mencatat nomor telepon, alamat, waktu, hingga jenis paket. Ia mulai merapikan sistem kerjanya sendiri. Pelan-pelan, ia menjadi kurir yang paling dicari di daerah itu.
Tidak karena ijazahnya, bukan karena motornya, tetapi karena kepercayaan. Raga tahu satu hal, hidup boleh pas-pasan, tapi mimpi jangan pernah pas-pasan. Setiap tetes keringat, setiap kilometer yang ia tempuh, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi ia yakin, selama ia terus berusaha, kesempatan akan datang. Dan ketika kesempatan itu benar-benar datang, ia siap menyambutnya. Peluang di jalanan mulai dari satu paket. Hidup Raga tidak berubah dalam semalam. Tidak ada keajaiban tiba-tiba, tidak ada orang kaya misterius yang datang menawarkan modal. Yang berubah adalah cara ia melihat jalanan. Bagi orang lain, jalan hanya jalan. Panas, macet, dan melelahkan. Bagi Raga, jalan adalah peta peluang. Setiap paket yang ia antar adalah pintu yang bisa membuka kesempatan. Suatu pagi, ia mengantar sebuah paket ke toko kue kecil. Di depan toko itu antrean panjang. Para pembeli mengeluh. Kalau beli bisa diantar nggak sih? Duh, aku malas nunggu. Harus kesini lagi besok, repot. Raga mendengar itu sambil menunggu tanda tangan penerimaan paket. Otaknya langsung menyala. Setelah selesai, ia bertanya kepada pemilik toko. Bu, kalau misalnya pelanggan mau diantar, tapi bayar saya saja boleh? Pemilik toko terkejut, lalu tertawa. Hah, kamu mau jadi kurir kue juga? Raga tersenyum. Kalau ibu tidak keberatan. Pemilik toko mengangkat bahu. Kalau pelanggan senang, saya juga senang. Sejak hari itu, setiap kali mengantar paket ke tempat itu, ia juga mengantar beberapa kotak kue ke rumah-rumah. Awalnya cuma 2-3 pesanan. Lalu 10. Lalu 20. Raga mengantar cepat. Selalu dengan senyum. Dan memastikan kue sampai dalam kondisi sempurna. Ia tidak menunggu keuntungan besar. Yang ia kejar adalah hubungan dan kepercayaan. Dan di kota kecil itu, orang mulai mengenalnya. Satu hal penting terjadi sebulan kemudian. Saat mengantar kue ke rumah seorang pelanggan, ibu rumah tangga itu mengeluh. Mas, sebenarnya saya tiap hari harus belanja sayur di pasar, tapi kadang sibuk. Raga menjawab santai, tanpa berpikir panjang. Saya bisa belikan, Bu. Sekalian lewat kok. Si ibu terkejut dan tersenyum, seolah menemukan solusi besar. Boleh. Tolong belikan bawang merah, cabai, ayam 1 kilo sama sayur ya. Raga mencatat di buku kecilnya. Itu pertama kalinya ia belanja atas permintaan pelanggan. Ketika ia datang membawa belanjaan, si ibu tampak sangat bahagia. Mas, tolong datang tiap pagi ya, saya bayar ongkosnya. Raga pulang sambil mengendarai motor tua, merasakan angin sore di wajahnya. Dengan senyum lebar. Dari satu paket kue, sekarang ia dapat pendapatan tambahan. Tidak besar, tapi stabil. Beberapa hari kemudian, ada yang lainnya menyusul. Ada pelanggan yang titip beli obat. Ada yang titip bayar listrik. Ada yang titip kirim dokumen ke kantor kecamatan. Raga tidak menolak. Ia hanya punya satu kalimat. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Biar saya bantu. Semakin banyak orang mengenal jasa tambahannya. Awalnya, orang berpikir ia hanya kurir. Lalu mereka sadar sesuatu. Raga adalah solusi. Ia mulai melihat pola. Di setiap jalan yang ia lewati, di setiap rumah yang ia datangi, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada ibu rumah tangga yang sibuk. Ada pegawai kantoran yang tidak sempat keluar. Ada pedagang toko yang butuh stok cepat. Ada pelajar yang butuh kirim berkas mendadak. Raga mencatat semuanya. Di rumah, setelah makan malam, ia membuka buku lusuh itu dan membaca. Bu Dini, belanja sayur tiap Senin, Rabu, Jumat. Pak Doni, kirim dokumen ke bank tiap Selasa. Toko kue mawar, antar 10 box tiap weekend. Klinik gigi, ambil obat dan kirim brosur. Dari situ lahirlah ide besar. Jika ia bisa mengatur waktu, ia bisa menggabungkan semua pekerjaan itu dalam satu rute. Tidak perlu waktu tambahan. Tidak perlu tenaga tambahan. Hanya perlu pintar mengatur.
Lalu datanglah kesempatan terbesar. Di sebuah rumah mewah, seorang ibu muda terlihat panik. Ia perlu mengirim dokumen ke kantor suaminya sebelum jam 12. Tetapi sopir sedang keluar kota. Raga menawarkan bantuan. Mas bisa antar cepat? Tentu, Bu. Ia melaju seperti angin, menghafal jalan tikus, menerobos panas siang. Dokumen tiba tepat pukul 11.45. Beberapa jam kemudian, suami ibu itu menelepon. Mas Raga, terima kasih. Kalau besok saya ada kiriman lagi, boleh ya? Nama Raga mulai beredar antar perumahan elit. Bukan karena promosi, bukan karena iklan, tetapi karena satu hal, pelayanan tanpa alasan. Namun kesuksesan awal itu juga membawa tantangan. Semakin banyak permintaan, semakin banyak rute, semakin banyak tanggung jawab. Motor tua mulai sering mogok. Hujan deras membuatnya sakit. Kadang ia harus mengantar paket malam hari, masuk gang yang gelap, dengan jas hujan robek dan basah kuyup. Ada saat ia ingin berhenti sejenak. Suatu hari, saat motornya mati di tengah jalan, ia duduk di pinggir trotoar, memandang lalu lintas padat dengan mata lelah. Sebuah kalimat melintas. Kenapa aku lakukan ini? Tapi jawaban datang dengan cepat. Karena setiap tugas kecil adalah peluang. Peluang untuk menolong orang. Peluang untuk membangun masa depan. Raga berdiri, mendorong motor pelan-pelan ke bengkel terdekat. Semakin ia bekerja, semakin ia sadar. Peluang tidak jatuh dari langit. Peluang tidak muncul secara ajaib. Peluang diciptakan. Dari keterampilan kecil, dari keberanian, dari kesabaran, dan dari kesediaan untuk berkata, saya bisa bantu. Pada akhir bulan, ketika ia menghitung uang, Raga terkejut. Pendapatannya lebih besar dari biasanya. Bukan dari gaji kurir, tetapi dari jasa tambahan. Belanja, antar kue, bayar tagihan, antar dokumen, ambil obat. Ia memandangi uang itu lama, bukan karena jumlahnya fantastis, tetapi karena ia sangat bangga. Ia mendapatkan itu dengan keringat, kreativitas, dan kepercayaan pelanggan. Di meja kayu kecil rumahnya, ia berkata pelan kepada ibunya, Bu, aku mulai lihat jalan. Ibunya tidak terlalu mengerti, tapi ia tersenyum lembut. Kalau kamu kerja jujur, jalan itu tidak akan hilang. Dengan semangat baru, Raga mulai menata sistemnya. Ia membuat daftar rute. Ia mengelompokkan pelanggan berdasarkan wilayah. Ia membuat jam pengantaran. Pagi, belanja dan antar. Siang, dokumen kantor. Sore, kue, makanan, tambahan. Semua tertata. Semua tercatat. Tidak ada lagi waktu terbuang. Dan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Karena dari satu rute sederhana, dari satu paket, dari satu permintaan kecil, Raga mulai membangun bisnis tanpa ia sadari. Sebentar lagi, ia tidak bisa bekerja sendiri. Pelanggan semakin banyak. Permintaan semakin tinggi. Dan satu hari, ia akan mengambil keputusan besar, merekrut kurir lain. Itulah titik awal perjalanan menuju omset jutaan. Tapi sebelum itu terjadi, ia harus menyelesaikan satu babak penting, membangun kepercayaan. Dan jalanan menjadi saksi bagaimana seorang kurir lulusan SD mulai menanam benih kesuksesan. Dari hal yang sederhana, dari satu paket, dari satu peluang, dari keberanian untuk mencoba. Strategi kurir pintar. Jaringan, kecepatan, kepercayaan. Semakin hari nama Raga semakin dikenal. Di warung kopi, di grup ibu-ibu komplek, di kantor-kantor kecil, orang mulai menyebut namanya. Bukan karena iklan, bukan karena brosur, bukan karena promosi di media sosial, namun karena cerita dari mulut ke mulut. Semua berawal dari 3 hal sederhana. Pelayanan ramah, selalu tepat waktu, bantu pelanggan tanpa diminta. 3 hal yang terlihat biasa, namun dilakukan secara luar biasa. Dan dari situlah jaringan pelanggan terbentuk, tumbuh, menyebar, berkembang. Poin pertama, pelayanan ramah, senyum yang tidak pernah palsu. Raga belajar sejak kecil bahwa senyum adalah bahasa universal. Ketika mengantar paket, ia selalu menyapa. Pagi Bu. Sore Pak, semoga sehat selalu ya. Ia tidak banyak bicara, tidak memaksa, tidak berlebihan. Ramah,
Papi tulus. Orang menyukainya tanpa sadar. Kadang, ia membantu hal-hal kecil. Membawakan belanja ke dapur. Menggulung selang air. Membantu menurunkan barang berat dari mobil. Menenangkan anjing peliharaan pelanggan. Pernah suatu kali ia mengantar paket ke rumah seorang nenek yang tinggal sendiri. Si nenek kesulitan membuka galon air. Tanpa diminta, Raga langsung membantu. Nenek itu terharu. "Mas, saya doakan rezekimu banyak ya." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi doa dari hati sering jadi pintu keberkahan. Dan sejak hari itu, setiap ada tamu, setiap ada cucu yang datang, setiap ada tetangga yang bertanya, nenek itu selalu berkata, "Kalau butuh kurir, panggil Raga. Dia baik, bisa dipercaya." Tidak ada iklan yang lebih kuat dari kalimat itu. 2. Selalu tepat waktu, bukan sekadar jalan cepat. Raga mengerti satu hal. Orang membayar jasa bukan untuk barang, tapi untuk ketepatan. 1 menit terlambat bisa mengacaukan banyak hal. Dokumen kantor yang terlambat ditandatangani, kue pesta ulang tahun yang tidak sempat dipotong, obat yang telat dibawa ke rumah sakit. Karena itu, Raga punya disiplin keras pada diri sendiri. Tidak pernah janji palsu. Jika ia bilang jam 10, ia datang sebelum jam 10. Bila macet atau hujan deras, ia tetap mencari rute tercepat. Ia hafal jalan tikus, jalan kampung, dan jam macet di setiap sudut kota. Ia tidak butuh aplikasi GPS. Jalanan adalah teman lamanya. Pernah satu kejadian penting. Seorang pelanggan harus mengirim dokumen ke kantor imigrasi sebelum pukul 12. Jika terlambat, anaknya tidak bisa berangkat sekolah ke luar negeri. Jam 11.15, kota macet total. Raga berpikir cepat. Ia memotong rute, melewati gang sempit, melewati pasar, bahkan mendorong motor beberapa meter di antara keramaian. Ia tiba pukul 11.56, 4 menit sebelum batas waktu. Pelanggan menangis lega. Sejak hari itu, keluarga itu menjadi pelanggan tetap, dan mereka merekomendasikan Raga ke teman-temannya. Kecepatan yang konsisten bukan hanya soal fisik, tapi juga soal reputasi. Bantu pelanggan tanpa diminta. Inilah rahasia terbesar. Raga tidak menunggu orang berkata, "Mas, bisa bantu?" Ia melihat, mengamati dan bertindak duluan. Jika pelanggan sibuk menggendong anak, ia yang membuka pagar. Jika barang berat, ia yang angkat. Jika hujan turun, ia tutup paket dengan jas hujan plastik, agar tidak basah. Jika pelanggan lupa membayar listrik, ia berkata, "Biar saya bayarkan sekalian lewat. Kirim bukti nanti ya." Tidak semuanya dibayar mahal. Ada hal-hal kecil yang ia lakukan gratis. Namun efeknya luar biasa. Orang merasa dihargai, orang merasa ditolong, orang merasa aman. Dan ketika orang merasa aman, mereka tidak mau pindah ke tempat lain. Ini, 4. Dari satu pelanggan ke 10, dari 10 ke puluhan. Ada satu momen sederhana, tetapi menjadi titik penting. Saat mengantar barang ke perumahan elit, salah satu ibu tetangga bertanya, "Mas, kamu ini kurir ya? Anak saya butuh kirim barang besok, bisa?" Raga mengangguk. Besoknya, setelah tugas selesai, ibu itu berkata pada tetangganya, "Kalau butuh kurir yang cepat, panggil Mas Raga." Tetangga itu lalu bercerita ke tetangga lain. Yang lain bercerita ke grup WhatsApp RT. Grup RT meluas ke perumahan sebelah. Nama Raga berkembang seperti akar pohon. Ia tidak mengiklankan diri. Ia tidak meminta, tidak memaksa. Tapi orang merekomendasikan. Karena ada satu hukum bisnis abadi. Orang percaya pada rekomendasi teman lebih dari iklan manapun. Panjangnya, 3. Sebuah telepon yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat Raga sedang makan mie instan, ponselnya berdering. "Mas Raga, saya dapat nomormu dari Bu Lina. Besok ada 40 kotak kue harus diantar ke 3 lokasi berbeda. Bisa?" Raga terdiam. 40 kotak? 3 lokasi? Motor tuanya tidak cukup. Namun ia menjawab mantap, "Bisa." Setelah telepon ditutup, ia berpikir keras. Ini saatnya. Ia menghubungi temannya yang menganggur. Memberinya 10 kotak pertama,
menjelaskan rute dan berkata, "Aku percaya kamu. Jangan terlambat." Temannya berhasil. Sejak hari itu, temannya bekerja bersamanya. Itu adalah kurir kedua. Dari situ, jaringan mulai terbentuk. Raga membuat daftar tugas, membagi rute, mencatat pesanan, mengumpulkan pembayaran, mengontrol kualitas. Ia bukan hanya kurir. Ia menjadi pengatur jaringan kurir. 1. Kepercayaan, mata uang yang tidak terlihat. Ada hal besar yang Raga pelajari. Uang bisa dicari, motor bisa dibeli. Tapi kepercayaan hanya bisa dibangun. Ia menjaga itu dengan sepenuh hati, tidak membuka paket pelanggan, tidak membocorkan urusan pribadi, tidak mengambil keuntungan berlebihan, tidak hilang kabar, tidak menghilang saat ada masalah. Pernah suatu kali, salah satu kurir yang ia rekrut menjatuhkan kue. Raga tidak menyalahkan pelanggan, ia tidak berkelit. Ia mengantar ulang, gratis. Itu hari yang melelahkan, tetapi pelanggan berkata, "Mas, saya percaya Mas. Saya tetap pakai jasa Mas ya." Kepercayaan dibeli dengan sikap, bukan dengan kata-kata. Strategi yang tampak sederhana, tapi efeknya besar. Banyak orang bertanya pada Raga, "Mas, rahasiamu apa? Kok pelangganmu banyak sekali?" Raga hanya tersenyum. Rahasia itu tidak rumit. Senyum. Datang cepat. Cari cara bantu. Catat semua. Jaga janji. Hargai waktu orang. Tidak ada teori bisnis. Tidak ada seminar motivasi. Tidak ada gelar tinggi. Hanya kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. 2 sekali. Dari jalanan ke mimpi yang lebih besar. Setiap malam, Raga menghitung pendapatan. Ia mulai terkejut. Ada pemasukan dari antar kue, antar dokumen, belanja, tagihan, obat, jasa mendadak. Ditambah kiriman paket dari toko utama. Uang itu ia simpan. Pelan-pelan. Motor mulai sering mogok, dan pada suatu hari, ia mengambil keputusan besar. Ia membeli motor bekas yang lebih layak. Hari itu ketika ia pertama kali menaiki motor itu, angin terasa berbeda. Seolah-olah jalanan lebih luas. Karena ia tidak lagi hanya seorang kurir. Ia adalah seorang pejuang kesempatan. Kesimpulan bab. Dari 3 kebiasaan sederhana. Pelayanan ramah. Selalu tepat waktu. Bantu tanpa diminta. Lahirlah sesuatu yang luar biasa. Jaringan pelanggan. Kepercayaan. Rekomendasi beruntun. Peluang baru. Penghasilan meningkat. Raga kini bukan lagi bekerja sendirian. Ia membentuk tim. Ia mengatur rute. Ia mengelola pesanan. Dan tanpa ia sadari, ia mulai membangun sistem bisnis. Dari motor tua ke omset jutaan. Setiap perjalanan besar selalu berawal dari langkah kecil. Bagi Raga, langkah itu dimulai dari motor tua yang sering mogok di tengah jalan. Motor yang dulu menjadi simbol keterbatasan, kini menjadi saksi sejarah perjalanan, menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Omset jutaan setiap bulan. Awalnya, Raga hanya ingin cukup makan. Ia tidak pernah membayangkan akan mempekerjakan orang lain. Namun semakin hari, semakin banyak telepon masuk. "Mas, bisa antar besok pagi. Mas, tolong bantu belanja ya. Mas, urgent, dokumen harus sampai jam 10. 1, 2, 5, 10. Jumlah permintaan semakin banyak. Sementara waktu tidak bertambah. Raga mulai keteteran. Suatu pagi, ia sampai rumah hampir tengah malam. Badan pegal, mata merah, tangan bergetar. Ibunya melihatnya dan berkata pelan, dengan nada khawatir, "Kalau semua kamu lakukan sendiri, tubuhmu bisa rusak, nak." Kata-kata itu menghantam hati Raga. Ia pulang membawa uang, tapi tubuhnya lelah. Pelan tapi pasti, ia menyadari. Ia butuh bantuan. Keesokan harinya, Raga duduk di warung kopi dengan temannya, Fikri. Fikri pernah bekerja di toko konstruksi, tapi kini menganggur. "Gua lihat lo makin sibuk, Ga.
kata Fikri sambil menyeruput kopi. Raga menghela napas. Aku nggak bisa handle semua. Aku butuh orang bantu antar. Fikri terdiam sebentar, lalu tersenyum. Kalau kamu percaya, aku bisa bantu. Coba dulu. Hari pertama, Raga memberinya 10 kotak kue untuk diantar. Ia memberi instruksi jelas, rute yang harus dilewati, dan pesan satu hal. Jangan terlambat, jangan kasar, dan kalau bisa bantu orang, bantu. Fikri menjalankan tugas dengan baik. Pelanggan puas. Raga lega. Itulah hari pertama tim kurir Raga terbentuk. Minggu berganti bulan. Permintaan terus mengalir. Raga merekrut kurir kedua, ketiga, sampai akhirnya ia punya 4 kurir tambahan. Semua bekerja dengan pola sederhana. Pagi antar belanjaan, siang antar dokumen, sore antar kue dan paket, malam tugas khusus jika ada permintaan mendadak. Raga membuat sistem sederhana dari buku tulis. Bahasa Pasan, pertama. Daftar pelanggan. Pah halaman kedua. Alamat dan nomor telepon. Pah halaman berikutnya, jadwal pengantaran, waktu, dan tarif. Pah halaman terakhir, catatan pembayaran. Tidak ada software canggih, tidak ada komputer. Semuanya dilakukan dengan pena hitam dan garis-garis penggaris. Tetapi sistem itu berfungsi luar biasa. Kurir lain bekerja mengikuti rute, sementara Raga mengoordinasi lewat telepon. Jika ada aduan, ia yang datang menyelesaikannya. Jika ada pujian, ia simpan sebagai semangat. Setiap malam, ia duduk menghitung pemasukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raga melihat angka yang membuatnya terbelalak. 10 juta rupiah dalam sebulan. Ia mengulang menghitung 3 kali. Sama hasilnya. Motor tua yang dulu sering mogok, kini membawa rezeki tak terduga. Raga tersenyum sendirian malam itu. Teringat kata ibunya. Rezeki datang dari kerja jujur, tidak dari ijazah. Jika uang itu ia habiskan, selesai. Tapi Raga bukan tipe yang boros. Ia punya prinsip. Kalau uang dijadikan alat, uang akan kembali. Kalau uang dijadikan tujuan, uang akan hilang. Maka ia melakukan sesuatu yang banyak orang tidak berani lakukan. Ia membeli 2 motor bekas untuk kurir. Ia membeli ponsel murah untuk komunikasi. Ia membuat seragam sederhana bertuliskan antar cepat Raga Express. Warna kaosnya biru tua. Tidak mewah, tapi bersih. Di punggung ada nomor telepon yang mudah diingat. Setiap kali kurir lewat, orang melihat tulisan itu. Dari situ, datang pelanggan baru. Bisnis yang lahir dari jalanan mulai terlihat lebih rapi. Pelanggan merasa aman karena setiap kurir memakai seragam. Orang-orang bertanya, "Mas, ini perusahaan antar-antar ya?" Raga hanya tersenyum. Bisa dibilang begitu, Bu. Padahal ia hanya anak lulusan SD dengan buku catatan dan tekad keras. Tapi pelanggan tidak peduli ijazah. Mereka peduli pelayanan. Dan pelayanan Raga tidak pernah menurun. Jika ada pelanggan marah, ia datang sendiri. Jika ada masalah uang, ia selesaikan tanpa membentak. Jika ada kesalahan pengiriman, ia ganti. Tidak peduli rugi sedikit, ia membangun sesuatu yang lebih mahal dari uang. Kepercayaan. Ia menerima telepon dari seorang pengusaha toko online. "Mas Raga, saya dengar jasa antar Mas bagus. Saya punya pesanan tiap hari, bisa handle." Raga terdiam. Jumlah pesanan puluhan per hari. Ini kesempatan besar, tapi juga tanggung jawab besar. "Bisa, Pak. Tapi saya butuh 2 hari untuk atur sistemnya." 2 hari itu menjadi hari sibuk. Ia membuat rute baru, jadwal baru, dan membagi tugas tim. Ia membuat sistem penjemputan barang dan pengantaran. Pada hari pertama kerjasama, semua berjalan mulus. Pengusaha itu puas. Setelah sebulan, pengusaha tersebut mengenalkan Raga ke 3 toko online lainnya. Dalam 2 bulan, pendapatan Raga melonjak. Dari jutaan menjadi puluhan juta. Tapi puncaknya adalah hari ketika ia membuka buku keuangan bulan itu. Angka di halaman terlihat tidak masuk akal bagi mantan kurir miskin lulusan SD. 27,2 rupiah.
Raga duduk lama memandangi angka itu. Tangannya gemetar. Dadanya berdesir. Ia teringat masa ketika motor tuanya mogok di tengah hujan. Ketika ia mendorong motor sambil menangis karena kelelahan. Ia teringat cibiran teman masa kecil. Tawa orang-orang yang meremehkannya. Kerja cuma antar paket. Kapan mau sukses? Hari itu, jawaban sudah jelas. Kesuksesan tidak membuat Raga sombong. Ia tetap menantar sendiri saat pagi, tetap menyapa pelanggan dengan ramah, tetap bersalaman dengan sopan, tetap mengangkat barang berat jika dibutuhkan. Bedanya, kini ia tidak sendirian. Ia punya tim, ia punya sistem, ia punya jaringan pelanggan. Dan pelan-pelan, ia punya mimpi baru. Ia melihat bangunan ruko kecil kosong di pinggir jalan. Setiap kali lewat, ia berhenti sebentar, menatapnya. Suatu hari, aku akan buka kantor di situ, katanya pelan. Ibunya hanya tersenyum membelai punggungnya. Kalau kamu percaya, kamu pasti bisa. 3 bulan kemudian, Raga menyewa ruko itu. Di atas pintu, terpampang papan baru. Raga Express, jasa antar entiti beli. Warna biru tua, tulisan putih. Sederhana, tapi tegak. Hari pertama kantor dibuka, hanya ada meja, kursi plastik, kipas angin, dan buku catatan. Tidak ada AC, tidak ada komputer canggih, tidak ada dekorasi mewah. Namun itu adalah kantor resmi. Bisnis yang dulu hanya mengandalkan motor tua, kini memiliki tempat sendiri. Tetangga datang, pelanggan datang. Bahkan orang lewat berhenti hanya untuk melihat. Ini Mas Raga ya, yang sering antar barang. Raga mengangguk, malu-malu. Perempuan itu tersenyum. Hebat ya Mas. Dari kurir jadi pengusaha. Raga tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia hanya anak yang dulu diremehkan, yang sekarang berdiri tegak karena kerja keras dan kesempatan yang ia ciptakan sendiri. Sekarang, setiap pagi, suara motor bukan lagi hanya 1, 4, 5, 6 motor meninggalkan kantor kecil itu, berangkat ke berbagai penjuru kota. Di helm mereka ada stiker kecil, Raga Express, cepat dan terpercaya. Di buku catatan, pendapatan ditulis rapi. Di hati ada rasa syukur. Dan setiap kali malam datang, ketika semua kurir pulang dan pintu ruko ditutup, Raga duduk sendiri di kursi plastik, menatap papan nama itu. Dulu, orang menertawakannya. Sekarang, mereka mengaguminya. Dulu, ia hanya ingin cukup makan. Sekarang, ia memberi pekerjaan untuk banyak orang. Dulu, motor tua adalah batasnya. Sekarang, motor tua itu menjadi awal cerita. Raga mengusap keringat di dahi, menarik napas panjang, dan tersenyum. Karena di balik papan bertuliskan Raga Express, tersimpan satu pelajaran besar. Kesuksesan bukan milik orang yang pintar bicara. Kesuksesan milik orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Dari motor tua, ke omset jutaan per bulan. Dari kurir lulusan SD, menjadi inspirasi banyak orang. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.